sehingga pada hari ini kita dapat bermuajah atau berkedepan dari tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keadaan ini terus bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan tupoksi kita baik yang berhubungan dengan makhluk individu maupun kita selaku makhluk sosial, ibadah dan muamalah. Bapak Ibu, kepala sekolah yang saya hormati, hidup ini adalah perjalanan kita itu adalah menuju kematian, Bapak Ibu. Semakin lama kita hidup, semakin dekat dengan kematian. Ini yang jarang kita renungkan untuk diri kita. Kemarin saya merenung sendiri di rumah, karena ada dua keluarga saya yang meninggal dunia. Keluarga meninggal dunia ini paginya ngomong dengan saya, tapi sorenya sudah jadi mayat berubah nama. Apa kita bukan manusia lagi, ya, jadi mayat. Jadi yang hari ini kita masih diberi menghirup udara yang segar, belum tentu nanti sore kita bisa begini lagi kan, gitu ya. Jadi begitu seterusnya. Yang mati besok pagi, hari ini bisa bernapas. Yang pasti itu susah juga bernapas. Artinya kalau kita renungkan bersama Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ini adalah kita mendekati berjalan untuk mati, ya, kan gitu ya. Nah, kalau kita ingat itu Bapak Ibu, insya Allah, tugas kita selaku PNS, terutama guru dan pegawai yang ada di SMP mana ini akan membaik terus kalau kita selalu ingat. Kadang kita lupa dengan kematian. Saya nyebut mati ini bukan karena masih trauma, karena itu saya sudah meninggal. Jadi saya ingat mati itu, ingat mati terus jadinya. Saya pernah ketemu ada pohon, saya itu pohonnya ada teman ingat yang kita cintai. Tapi itulah cara Allah, ya, menguji kita. Terkadang di dalam kehidupan ini orang tidak mau bertobat setelah diberikan musibah yang bertubi-tubi. Itu caranya Allah memperbaiki kita, mau mengingat Allah. Dan kalau kita senang Bapak Ibu, jarang kita mengingat Allah, jarang kita istighfar. Pokoknya sholat itu merupakan kewajiban, bukan kebutuhan. Jika kita ditimpa musibah yang bertubi-tubi, baru kita sadar bahwa kita perlu sama yang Maha Kuasa. Inilah manusia, Nah, itu cara Allah memperbaiki kita. Jadi semua musibah yang diberikan itu adalah merupakan caranya Allah memberikan kita untuk supaya kita berubah, supaya kita bisa bertobat menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan, setiap musibah itu membawa berkah bagi kita. Tidak ada manusia yang tidak mendapat musibah, semua kita dapat musibah. Jabatan, guru, semua itu akan berakhir, Bapak Ibu. Seperti saya jadi kepala dinas, lagi 2 bulan, mungkin lagi 1 tahun, kalau pensiunnya lagi 1 tahun setengah, akan berakhir semua. Oleh karena itu, mari kita bisa merenung diri dan tidak boleh sombong satu. Tidak boleh sombong satu, tidak boleh kita lihat. Boleh membanggakan sesuatu, tapi jangan kita merubah diri, sehingga merupakan yang Maha Kuasa. Jadilah sholat itu kalau yang agama Islam merupakan kebutuhan kita. Jangan jadikan dia sebagai kewajiban. Kalau nanti wajiban mungkin kita latih, tidak ada kalau sholat. Tapi kalau sudah merasa kita membutuhkan itu pertemuan dengan yang Maha Kuasa, insya Allah akan datang kenikmatan itu. Anggaplah kalau kita mau melakukan sholat itu, kita mau bertemu dengan yang Maha Kuasa. Agama Hindu untuk bertemu dengan yang Maha Kuasa. Kita juga Islam begitu. Kenapa
malas bertemu dengan yang Maha Kuasa, kan gitu ya. Nah, kesempatan kita untuk mengadu, kesempatan kita untuk meminta perlindungan, kesempatan kita untuk meminta sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Di sana di saat kita menghadap dan begitu ya, sama yang Maha Kuasa. Terkadang kita lupa. Ya. Nah ini sekedar pencerahan dulu sedikit, ibu saja mungkin ya untuk pencerahan kita. Nah ini sholatnya Ustaz. Insya Allah beliau bisa memberikan kita pencerahan. Ini dasar kita untuk berbuat terus selanjutnya. Ya. Jangan lupa ya, tentang kewajiban-kewajiban kita kepada yang Maha Kuasa. Sempatkan itu. Tidak perlu nanti malam setelah sholat isya sebelum tidur kita merenung sedikit. Perbuatan apa saja yang saya lakukan dari pagi sampai sore. Berapa kali saya bohong lewat hati? Berapa kali saya membohongi istri? Berapa kali saya membohongi sang suami? Ketika kita sudah bisa belajar berbohong terhadap pasangan kita, itu artinya kita sudah mulai akan melakukan sesuatu ya, dan nanti lama-lama dia jadi besar kebohongan itu. Begitu. Oleh karena itu kalau ada yang sudah suami istri, lebih baik jujur bapak itu, polos. Jadi katakan yang jujur itu walaupun pahit didengar, tapi kadang-kadang kalau sang suami jujur terhadap sang istri sakit banget. Oleh karena itu sang suami ini dulu pelihara diri, ya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati sang istri di depan maupun di belakang. Nah, kalau di sekolah kadang-kadang sang suami ingat batu leher cantik, tak tahu istrinya orang, dia lagi bangun cantik. Seolah kamu, nah gitu. Kalau istri tidak pernah bilang, seandainya didengar sama istri bapak berayu, itu jadi sakit, jangan dilakukan. Kan gitu. Demikian juga sang istri, digonceng sama suami orang, tapi tidak merasa salah. Istri itu kalau digonceng sama suami orang, terus izin, Pak, saya mau keluar makan dan digonceng sama Pak Guru ini, boleh enggak? Ada yang gitu kita? Jalan di dalam. Nah, jadi ini yang terjadi di kantor ya. Jadi kupikun itu kita itu berandangan, ini berhadapan sama istri orang itu hampir 7 sampai 8 jam. Maka ada sinar-sinar. Demikian juga di sekolah kita bergaul dengan istri dan suami orang. Hati-hati, ya, hati-hati. Nah ini dulu ya. Karena ilmu rumah tangga itu tidak ada di agama, tidak ada. Pasangan si A dengan si B dia bisa mesra, tidak bisa dipakai teknis. Pasangan si A si B itu dipakai sama C dan D, tidak bisa. Ya, nah ini kuncinya satu, keterbukaan. Ini yang sulit, Bapak Ibu, terbuka. Malam pertama yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita jawab, boleh dibuka semuanya di sana. Itu artinya antara suami dan istri harus jujur. Kalau bapak bisa jujur sama suami, insya Allah sang istri akan menyuruh bapak kawin lagi. Yakin itu? Sulit ya? Sulit. Masing-masing kita punya rahasia. Jangankan kepada orang lain, Bapak Ibu, antara suami dan istri pun ada yang tidak diketahui istri, ada yang tidak diketahui oleh suami. Tetap rahasia. Nah, mumpung Allah belum membuka rahasia itu, tobat sekarang. Tobat, gitu ya? Nah ini pesan saya. Saya ngomong begini karena tidak punya istri. Kalau punya istri mungkin tidak berani juga saya begini. Janda boleh kan? Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Tayu janda boleh kan suami kami. Pada seninya dia selain janda ini. Mau gitu? Sepatak. Nah ini. Jadi itu dulu sedikit. Kalau tidak kita mesra dengan suami dan istri, bagaimana?
keluarga diinginkan dulu. Keluarga diinginkan dulu. Jadi saat istri juga jangan terlalu egonya tinggi. Kalau wanita itu egonya tinggi, apalagi wanita karir, anggap ini punya penghasilan, ya, uang istri ya uang istri. Kalau uang suami, uang istri juga. Selalu loh, sini pasti ketawa. Jangan kalau uang istri itu nyampe ke suami. Pak, ini saya belikan baju, Pak, ini saya belikan sepatu dari gaji saya. Ada bapak alami begitu? Ada? Semua bapak itu ada. Tapi kalau suami punya uang, ayo kita shopping kata istri. Boleh habiskan suami. Nah ini, jadi ini kenyataannya. Nah, nanti dia heran, bapak-bapak ini banyak di demo bu, di demo mau masuk surga, ini kalau lebih naik, jangan masukkan surga dulu itu. Katanya ibu-ibu, nah ini belum ibu yang belum nikah yang demo pak, nanti dia heran kalau bapak masuk surga, istrinya satu sampai meninggal dunia, di demo, dia heran. Sekarang banyak wanita dia dapat pasangan, makanya saya belum nikah sampai saat ini keluar bapak ibu. Jangan saya salah pilih, kan begitu ya? Tapi wanita ini bertahan, tidak kasihan sama kaum hawanya. Milik menang mesak dan doang milik. Ini wanita. Nah, mana ada wanita yang menjelaskan suaminya kawin lagi? Ada tak ibu-ibu? Mau? Salah kalau neraka, lagi padahal dalam ajaran agama Islam boleh kawin sampai 4 kali. Goyo di tengah. Nah ini. Dan ini anunya wanita keras. Dia tidak mau berbagi dengan sesama awalnya. Ada alasannya. Kalau laki-laki, Bapak Ibu ya, kalau laki-laki tidak berani kawin lagi karena takut sama istri masuk neraka. Oh, dengar. Pak, maksudnya? Berarti Ini ada kisah ya. Orang ahli ibadah kepada Rasulullah. Dia yang masuk neraka keputusan Allah. Kenapa? Allah berfirman, kamu boleh nikah, boleh kawin itu 1, 2, 3 sampai 4. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, khawatir satu saja. Nah, itu yang dipegang oleh sang istri, satu tutup. Senang dengan ini. Nah ini. Tetapi dia tidak melihat firman Allah itu. Tidak mau kawin itu karena takut sama istri, bukan takut sama Allah. Bukan takut dia tidak adil. Bagaimana kita tahu diri kita adil dan tidak? Kita belum melakukan. Nah ini, jadi banyak di antara kaum laki-laki itu tidak mau kawin lagi karena takut istri. Rubah caranya. Kita takut karena Allah. Beri niat bapak-bapak ya, jangan takut sama istri, jangan. Nah, kalau Allah memberikan kita jodoh berani, bukan saya suruh malu, tapi itu caranya kita niatkan ini. Walaupun sesungguhnya kita takut ribut aja kalau laki-laki itu takut ribut. Semua laki-laki kepingin lagi, tidak bisa didustakan. Ingin melek kita wanita, itulah setan. Nah, tapi kalau kita sanggup, mampu itu bukan material saja, tapi rohani juga mampu. Kalau model setua saya ya tidak akan mampu juga bersuara. Kalau secara material mampu, tapi batinnya tidak akan mampu. Lemes lah kalau saya. Kalau 2 tahun ke atas itu tidak mampu. Tidak bisa. Dari itu kekhawatiran kalau yang kedua-dua ya. Tapi kalau yang masuk kita kayak sekolahnya
Kualitas pagi kita mampu. Cuma secara material, membiayai mungkin tidak mampu. Ya. Jadi banyak pertimbangan. Itu sekedar penyegar ingatan saja. Kita Bapak Ibu ya. Ini bukan kedinasan. Inilah yang ada di lingkungan saya. Karena sampai saat ini saya belum menjodoh. Sering berbicara masalah pernikahan dan rumah tangga. Saya curhat aja. Jadi Bapak Ibu, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat ada beberapa hal penekanan. Saya masih dipercaya oleh kepala dinas ya. Jadi kepala dinas saya ingatkan kepada kita semua, terutama masalah kita yang menjadi prioritas ya. Pertama masalah disiplin diri, disiplin keluarga, disiplin sekolah dan seterusnya. Ini yang utama. Kalau kita bisa disiplin Bapak Ibu, insyaallah semuanya akan berjalan damai lancar. Ya. Tidak usah dipikirkan kalau ini saya kerjakan dapat apa. Ya. Kalau ini saya kerjakan yang mana kewajiban saya itu. Ya. Kewajiban saya mana yang harus saya lakukan saat ini. Kalau mengerjakan A, kewajiban saya yang mana? Gitu. Jadi insya Allah kalau kita selalu berbuat kebaikan, nanti balasannya juga terhadap diri kita itu imbalannya adalah kebaikan. Dan ini prinsip kita di dalam bekerja. Jangan pamrih, Ini pekerjaan si A, maksud saya harus kerjakan. Jika Bapak Ibu punya jam kosong, ada kelas yang kosong, masuk aja di sana. Selama beri ilmu anak-anak itu. Oh itu si A laporkan dia kosong, tugaskan si B. Pun kalau dia suka balas jangan terlena, maka dia ada si ibu ini yang isi, ada si bapak ini yang sedang isikan kita. Jangan begitu, ya. Kalau betul-betul punya halangan, baru kita tidak masuk sekolah. Karena kita ini adalah bukan seperti pegawai biasa. Guru itu adalah mengelola makhluk hidup Bapak. Satu aja kelas kosong, ya. Kita sering kesepotong sekarang Bapak Ibu. Sering ada masalah di sana di sekotong karena buka aktivitas pandemi ini mungkin ya. Jadi gurunya itu bukan di SMP Pak, tapi di SD. Banyak yang datang dari 10, 9 dan seterusnya. Kemarin hari Sabtu anak patah tangan lain saya sampai di sana jam 9, kepala sekolahnya belum datang, gurunya baru 1. Jadi patah tangannya itu jam 8, belum ada sama sekali kepala sekolahnya. Akhirnya terkumpulkan semua kepala sekolahnya, bertemu dengan kadesnya langsung di sana ya, muka agamanya. Saya pikir sekolah itu di sana. Kalau ada apa-apa cepat informasi. Saya pemuka masyarakatnya juga saya ngomong di sana. Saya pikir sekolah karena kita jauh kan, tidak bisa menjangkau. Alhamdulillah ya, tadi kemarin dari Senin itu laporannya alhamdulillah sudah ada jam 7.30 sudah ada perubahan itu terjadi sedikit. Nah ini yang kita harapkan juga di sini. Insya Allah kalau di sini dekat-dekat rumahnya ya, walaupun BBM naik, saya sudah dapat informasi ya, ada di grup ini guru-gurunya harus dikembalikan dekat rumahnya karena BBM naik. Minta imitasi di dekat rumah. 1 kilo dari rumah. 1 kilo dari rumah. Ya. Karena BBM naik, minta didekatkan. 12.000 sekali bolak-balik. Jadi kalau kita ngajar di dekat rumah Bapak Ibu, belum tentu senyaman kita ngajar di dalam rumah. Karena yang kita hadapi masyarakat kita sendiri. Dia tahu pekerjaan kita setiap hari sebagai murid itu Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang tak ditaati kita. Saya cerita Pak Haji Saidi, ya. Pak Haji Saidi itu dulu kalau dia ngajar kepala sekolah di tempat jauh aman. Tapi sekarang begitu, kita kembalikan ke dekat rumahnya, warganya yang menjadi wali murid, ribut-ribut terus. Karena dari seharian ya
Di masyarakat itu dia tahu, wah tahun ngeras sekali pada sekolah. Dia tahu pekerjaan kita di rumah itu. Ya, kalau belum dekat. Wilayah Kalau Narmada. saya selingkuh tak ditahu. Jadi itu efek negatifnya. CCTV makin banyak. Semakin kita kalau jadi guru masih antara kebaikan dan kejelekan itu jangan aja berubah dulu. Biar jauhan, berarti tahu saya murid. Nah, saya dulu pertama sepotong bagus, tapi ketika saya digerung tak ada masalah. Memang seorang baik kok ya. Jadi itu masalahnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dia lihat, dia tahu ada rumah tangga gitu. Paling rumah tangganya anaknya tidak lama ada orang cerita banyak yang gitu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kalau saya ikuti WA yang ada sekarang ini komunikasi guru dekat dengan rumahnya alasan BBM, saya khawatir Bapak Ibu. Saya khawatir. Jadi baik menurut kita, belum baik menurut Allah. Jalani aja sekarang ya. Tak jauh-jauh 1 kilo, 5 kilo, berapa? 22 kilo. Nah, tak apa-apa ya. Rezeki mau kemana Bapak? Jangan perekehan terhadap diri. Kapan saya lagi memanfaatkan diri pakai sepeda motor betul-betul gitu. Sekarang. Daripada orang-orang di Nah, kan gitu ya. Nah ini, jadi terimalah dulu kenyataan. Ini apa mungkin nanti ke depan hikmahnya BBM naik. Kita tidak tahu. Ya. Nah, tetap disiplin. Ya. Ini gara-gara kenaikan BBM terus kita disiplin salah. Sekarang yang punya uang itu PNS, guru dan PNS. Yang punya uang, yang lain-lain dok semuanya. Akibat pandemi kita aja tidak terpengaruh ya, dan tetap gajinya ya, dan pernah dipotong-potong oleh pemerintah. Yang masih punya uang itu yang stabil, yang normatif itu adalah kita sebagai guru. Ini yang kita syukuri ya. Mari kita syukuri semua dengan kita melaksanakan tupoksi kita masing-masing sesuai dengan aturannya yang berlaku. Saya ingatkan itu saja, mungkin kalau PNS disiplin diri, disiplin masuk kelas, masuk ke babak kedua, babak subuh pulang. Nah ini, lain halnya kalau sudah ada halangan, ada musibah. Kalau itu nanti konsultasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah pun jangan terlalu keras. Kalau teman saudara kita punya musibah, ya kita maklumi. Dan itu yang penting Bapak Ibu memberikan berita. Ya, pengalaman saya jadi kepala sekolah Bapak Ibu. Sang suami istrinya yang menjadi kepala sekolah di sekolah saya. Dia punlah suami. Karena saking sayang sama istrinya kan, tidak izin. Jadi dia pun kepala sekolah. Ya Pak, ada apa? Saya adalah suami dari Sri. Ya, ada apa Pak? Begini Pak, balik. Istri saya sekarang tidak bisa masuk sekolah. Kenapa? Karena dari tadi malam tidak enak rasanya. Bahasanya salah. Malam tidak enak rasanya sekarang. Nah, saya bingung. Bahasanya yang salah. Kalau saya masih baik kita apa? Ini adalah sasak ini, bukan Jawa. Gimana Pak? Rasanya kayak pahit begitu. Kenapa dia tidak bilang kurang sehat? Semoga itu saya dapat telepon dari sang suami. Ya takut dagangannya karena saya berkata suami. Telepon ya. Saya saat ini tidak enak. Kalau sasak apa? Irap. Dan dia bilang itu tidak enak rasanya. Nah, itu pengalaman saya jadi kepala sekolah ya. Banyak yang lain tapi tidak saya ceritakan. Artinya Bapak Ibu, walaupun suami yang nelpon seperti itu karena dia ngasih tahu, ya kita maklum.
ya kadang-kadang salah akan kepada ini harus semangat. Mungkin si sama suami istrinya suruh nelpon gitu, lalu aja kan gitu ya, kurang sehat apa gitu ya. Nah, ini tidak enak rasanya. Jadi saya tidak enak rasanya. Nah ini terus saya cerita sama teman-teman, iya jadi penjualan. Jadi maksudnya bagus, maksudnya bagus. Nah, walaupun seperti itu bahasanya, tapi tetap yang memberikan kabar. Jangan sampai hilang ada kabar, ya. Nah ini yang mungkin bikin pimpinannya bingung, Bapak Ibu, ya. Jadi mari kita tingkatkan disiplin kita. Insyaallah, ya, kita akan menjadi orang yang berhasil sesuai dengan cita-cita kita masing-masing. Jangan dipaksa kali ini, jangan dipaksa. Kerja aja dengan yang baik, Allah. Ya. Nah, saya sampai saya jadi kepala dinas tidak pernah saya namanya ngelobi sana sini Bapak Ibu. Senjata saya kerja sesuai dengan aturan sampai sekarang. Ya. Kita buat aturan. Kalau misalnya rumah kita di tengah lapangan, kita buat pintu gerbang saat ini saya gambarkan diri saya, pintu gerbang ini lewat masuk. Tapi banyak sekali yang loncat-loncat, ya. Dari tembok ke belakang, tembok pajak kita. Ini yang gambaran cibiran saja, ya. Inilah keadaan kita sekarang. Jadi kita doa bersama mudah-mudahan kita dijaga, ya, dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyimpang, yang menghasilkan uang-uang haram. Jangan sampai kita mencari uang yang haram, ya. Nah ini kata KPTC haram besok sekali halal. Pada saat itu rumun dia, begitu nasihati, rumun dia KPTC ini bela pakai itu. Haram baik sekedar kali haram habis. Yang dalam saat ini memang itu. Kalau materi menjadi tujuan utama, tapi mari yang jadi utama kita adalah kita laksanakan tugas yang sesuai dengan tupoksi kita masing-masing Bapak Ibu. Kemudian dikut tadi disebut selaras, baik. Selaras ini akan diluncing oleh Pati sebenarnya rencana kita hari Kamis yang akan datang. Tapi berkembang setelah saya menghadap, karena hari Kamis itu yang datang memberi pemberdayaan manusia dan budaya PMK, PMK itu hadir di pendidikan yang dulu, ya, seperti PMK di budaya. Jadi pemberdaya manusia dan kebudayaan mungkin kepanjangannya. Ini sampai kita juga kualitas atau kita hafal nama. Kalau dulu kita hafal, ya, masih SD itu hafal, ya. Makin apa ya anak-anak kita aja masih, karena zamannya sudah seperti ya, pokoknya Pak Menteri yang menggunakan Pak Ibu, ya. Nah, Kamis itu kan beberapa ya kan. Nah kita dikasih jadwal oleh Pak Bupati itu malam Jumat di hotel tahunan di dunia ya. Jadi nanti akan di pembagian hadiahnya juga ke sana, ya. Yang akan launching itu selaras ini adalah Bapak Menteri. Bayangkan, tidak pernah kita sangka-sangka, ya. Sebenarnya kita launching ya Pak Jamak, banyak di tingkat kabupaten dan kepala dinas. Karena ini dianggap inovasi satu-satunya yang ada di Indonesia. Pak Bupati yakin sekali. Nah, sehingga secara tidak langsung kita tidak adalah undang menteri, gitu ya. Nah, nanti beliau akan launching di malam Jumat. Nanti ada undangannya siapa saja yang diundang saat itu. Nah ini, jadi teman-teman guru penggerak dilibatkan semua untuk menjadi tutor. Ini guru penggeraknya Pak Saluddin ini, ya. Demikian pula yang lain-lain, ya, kita harus bersama-sama, ya, untuk mensukseskan selaras ini. Selaras ini timbul karena memang dari tahun 2021 kita punya wilayah
rata-rata lama sekolah itu baru mencapai 6,42 Bapak Ibu. Artinya kita baru masuk kelas 1 SMP, masuk kelas 1 kalau 6 tahun ya 4 bulan ya kita baru itu rata-ratanya. Nah, target dari RPJMD Bupati kita untuk tahun 2024 sampai terakhir Bupati itu 7,19. Tidak ada daerah yang turun kalau rata-rata lama sekolahnya ini. Cuma kalau sekolah sekarang ini besok umur 25 tahun anak-anak SMA itu baru dihitung dia sekolah. Kalau menurut rumus rata-rata lama sekolah ini. Oleh karena itu kita mau percepat istilahnya ini ya. Nah, kita sentuh mulai dari orang tua wali peserta didik ya. Orang tua wali kita. Data orang tua wali SD dan SMP di Lombok Barat ini sekitar 57 juta. Ya. Dari 57 juta itu yang putus sekolah SD SMP itu sekitar 15 ya, 15 juta. Nah, yang kita mau sentuh untuk selaras ini dulu itu 6.000, sekitar 6.000. Nah, kalau 6.000 ini kita sukses, tidak menunggu tahun 2024 bisa tercapai target SPJMD 2023 sudah bisa tercapai kalau 6.000 ini bisa kita kelola. Nah, ini tahap pertama dan tahap berikutnya nanti setelah kita sukses kemarin di harapan lama sekolah. Kalau harapan lama sekolah itu kita buat aturan kemarin itu adalah untuk perbuk kita buat perbuk pajak itu kemarin alhamdulillah ngempok ya. Nah, ini jadi syaratnya masuk SD itu harus sekolah setahun di TK. Itu perbuknya sudah ada. Nah, itu kita coba di perkotaan itu lancar ya. Dan itu yang mengangkat harapan lama sekolah sehingga tahun 2021 kemarin itu harapan lama sekolah sudah mencapai peringkat pertama di tingkat provinsi. Bayangkan itu ya. Nah, dan kabupaten lain susah itu. Nah, ini jadi Pak Bupati sangat percaya kepada kita sekarang ini sebagai guru sangat berterima kasih kepada kita semua. Alat kampanye dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak Ibu kepala sekolah tidak akan bisa jalan, terutama program selaras ini Bapak Ibu ya. Jadi yang kita harapkan, mari kita dukung bersama. Walaupun selaras tidak punya uang, Bapak Ibu. Sekali lagi jangan kita pikir uang dulu. Nah, kita pikir untuk meningkatkan SDM kita yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini. Kapan lagi kita bisa berkembang? Kalau orang kadang-kadang membuat lembaga sendiri untuk meningkatkan SDM. Nah, kalau kita guru sepakat, kita amalkan ilmu guru kita. Bagaimana memotivasi orang tua wali yang putus sekolah supaya dia bisa sekolah lagi. Kalau dia dapat ijazah paket A, paket B, kan bisa dia melamar nanti jadi DPR dan seterusnya. Ya? Sama artinya dia sudah mempunyai ijazah SD dan SMP. Yang putus SD kita berikan kesetaraan paket A, yang putus SMP kita berikan kesetaraan paket B. Dan alhamdulillah sudah terdata. Yang baru terdata yang sudah masuk dalam politik sekitar 3.230 orang. Nah, ini yang sudah terdata 3.000 dan 6.000 yang kita targetkan itu. Baru terdata yang sudah masuk dalam politik yang resmi menjadi warga belajar itu baru 3.200 orang Pak Kepala. Jadi itu mungkin informasi dari program selaras ini. Jadi tujuan program selaras ini adalah untuk meningkatkan, mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah. Kalau 7,19 kita sudah kelas berapa? Kelas 2. Nah, kalau bisa 8 lah nanti ya. Nah, kita targetkan sampai 8 kelas 2 SMP. Belum bisa kita wajar kasnya itu ya. Nah, ini dan kota lain sudah. Kenapa kita seperti ini? Karena memang Lombok Barat ini sering punya anak, Mataram,
KRU diambil di Mataram itu profesor pada di sana tinggal di sana, jarang tinggal di Lombok Barat kan begitu. Nah, sehingga kita termasuk peringkat keempat dari bawah ya rata-rata lama sekolah kita ini. Artinya dari atas kita dari kabupaten kota yang ada kita nomor 6. Nah ini masih di atas KRU kan. Nah, kita baru peringkat 4 dari bawah, bukan dari atas. Nah, ini kalau harapan itu sudah peringkat pertama. Alhamdulillah Bupati sangat berterima kasih kepada kita semua dan keberhasilan kita di bidang ini Bapak ya. Nah, jadi itu masalah program selaras sedikit aja singgung. Insya Allah akan dilantik nanti tanggal hari Kamis itu tanggal 8 ya, malam Jumat di Hotel Aruna, Hotel Aruna di Lima sekaligus nanti pembagian hadiah peserta lomba yang kemarin. Dapat juara apa di sini? Nyanyi. Oh belum, ikut lomba apa? Ya, terus yang tari. Nah, insya Allah nanti ada undangannya. Yang juara-juara ada undangan, sudah disiapkan. Nah, itu perlulah hadiah mas. Ingat. Tapi alhamdulillah karena niatan kebersamaan kita semua bisa kita atas. Itu bukti persamaan itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Baik dari kebersamaan kita dari rumah tangga sampai dengan kebersamaan kita secara nasional, kabupaten maupun provinsi. Kalau kita ini kebersamaan kita di sekolah saja dululah, gitu ya. Rumah tangga dan di sekolah harus sama-sama. Bapak ibu sama-sama dan istri sama suami, ya. Jangan sampai tinggal sedikit, tidak bersama namanya. Nanti sama-sama seinfo tadi. Jadi ini ya, nah, jadi itu tidak perlu kita bahas terlalu detil. Itu tergantung pada pribadi kita masing-masing kembalinya kalau bersama tangga. Tapi mulainya dari sana kita bisa bersama di sekolah. Nanti akan kelihatan. Nah ini yang pernah haji. Kalau kita ke Mekah itu kelihatan karakter kita. Kalau ke Mekah suami istri sering kelahi di rumah, nanti kelahi di sana. Ya, saling sumpah di rumah kelihatan sana, saling sumpah sana gitu. jadi itu dia kelihatan ya. Nah, jadi kan juga kalau kita sering kelahi di rumah, di sekolahnya akan nampak nanti. Ya, nah, gitu. Kelihatan nanti. Dulu yang sering protes, dulu yang sering gini, kelihatan kepala sekolahnya bisa mulai wah ini ada pasangan dengan usia ini kalau kita usia di sekolah kan gitu. Nah, itu 30% tapi tidak ya, 30% dia bisa mendukung pekerjaan kita, kebersamaan kita di rumah dan kebersamaan kita di tempat kita kerja. Nah, itu Bapak Ibu untuk program selaras, mudah-mudahan bisa sukses ya. Nah, sudah berapa yang terdapat? 68, alhamdulillah ya. Nah ini bisa jalan, insyaallah kita dapat pahala lah, ya. Dapat imbalan kebaikan. Masalah rezeki jangan dipikir itu soal. Apalagi ini sudah di Pak Menteri, gampang dari uang nanti Nah tapi bukan itu motivasinya dulu, ya. Jalan aja dulu ya. Nah, insyaallah kita akan dapat propos ya, ke partai tingkat nasional. Nah ini, jadi ini tujuan kita, salah satunya di Indonesia selaras ini. Ya. Kayaknya Bupati sangat antusias sekali dan yakin sekali kita akan berhasil kita pelaksanaan selaras. Nah, kemudian Bapak Ibu kita sudah mengusin masalah ikut berbagi dan mengaji. Ya. Di saat-saat seperti pertemuan seperti ini, makanya saat ini saya ceramah sedikit tentang masalah keluarga. Itu namanya kita mengaji. Mengaji itu bukan membaca Quran aja. Guru agamanya setiap rapat seperti ini suruh ceramah 5 menit, itu namanya mengaji. Bapak kepala sekolahnya berbaik hati, ya, pilih guru yang paling disiplin, kasih hadiah mana-mana zakat ribu, itu juga namanya berbagi. Nah itu sebenarnya anak-anak juga berikan hadiah, ya. Nah, yang bulan ini siapa anak kita yang rajin, misalnya
Alhamdulillah anak-anak itu. Ya, nah itu juga namanya berbagi. Pun kita lihat secara sosial anak-anak kita yang anak yatim piatu, ya, seperti tinggal bapak, seperti tinggal ibu, terlantar kelihatannya. Mungkin itu juga ada satu dua anak setiap bapak, itu namanya berbagi. Nah, itu mungkin tujuan kita supaya tetap kita seperti kita kepada sesama. Kenapa saya betul dengan anak yatim piatu Bapak Ibu? Karena saya rasakan, saya paling merasa karena saya lahir dalam keadaan yatim. Tidak tahu bapak saya kayak apa, tidak pernah saya bilang bapak main sewa. Saat ini tidak punya bapak, mati, tidak punya ibu. Jadi di saat saya lulus kuliah, ibu saya meninggal. Nah, sudah saya kawin waktu itu. Mari di saat saya di sekolah istri saya meninggal. Ya Allah. Habis ya, kakak saya juga dua-dua yang COVID ini meninggal. Nah ini mungkin apa hikmahnya Allah memberikan. Bapak Ibu pernah ada datang orang selesai sholat asar kira-kira 30 menit setelah turun dari masjid, tiba-tiba saya cerita sedikit ini keajaiban ini. Datang orang tuan pakai jubahnya, dia gondrong, ada kunjung, orangnya putih, kunjung tapi dia pakai putih gitu. Saya kira di belakang itu sopannya, tahu-tahu rambutnya. Nah, datang ke sana salaman sama saya, nangis. Tiba-tiba dia langsung nangis gitu. Lihat rumah saya, ya semua sepi kan, dia nangis. Belum kenalan Pak, siapa Bapak gitu saya bilang. Nabi yang bisa cakap nangis. Bapak ini luar biasa, dia bilang. Sejak kecil Bapak sebatang kara. Tahu saya itu dari anak yatim kecil. Apa ini setan malaikat? Dalam pikiran saya kan gitu. Peluk saya perak-perak gitu, saya. Jadi dia tahu kronologis kehidupan saya. Sekarang bapak sudah sendiri. Dia bilang gitu, walaupun ada anak, ayahnya seperti tidak punya anak. Gitu dia bilang. Orang ini kalau saya ini seperti ini gitu. Nanti dipeluk saya perak-perak, tapi dia nangis. Nah setelah itu Bapak Ibu, dia tidak berbicara banyak-banyak, tidak perkenalan juga tidak. Coba saya dikasih amalan, dituliskan saya dikasih ini Pak, sidang amalan ini, insya Allah kalau nanti amalkan ada datang nanti, dia bilang gitu ya, orang berjubah hijau, dia bilang, terus punya tai lalat di sini, alisnya gigi sebelah adanya. Apa ini? Alisnya itu di atas arah bawah, terus dia punya tai lalat. Kalau Bapak amalkan, namun dia paham sekarang gitu. Belum saya hafal ya, belum saya lakukan itu. Saya masih minta petunjuk sama yang Maha Kuasa. Siapa yang datang itu? Nah itu, hanya itu. Dia salaman, perut saya dicium saya gitu. Kampung datang, terus dia ceritakan kronologis kehidupan saya dari sejak saya lahir sampai saat ini. Jadi itu keajaiban yang saya jumpai atasi 3 bulan yang lalu. Nah ini saya ceritakan di sini saja, mungkin karena hati Pak Kepalanya dia bersih. Tulus tak tukang jari. Soalnya dia 2 kali dan saya, ya alhamdulillah saya bisa hadir di tempat ini untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya dengan saya ada ceritaan ini Bapak Ibu juga semakin waspada bersama kita. Saya tidak tahu itu malaikat atau wali, saya tidak tahu. Sampai saat ini saya belum kenal. Tapi kalau mau ketemu saya, makanya saya ditunjukkan satu tempat. Tahun ini sampai sekarang saya belum tahu tempatnya, namanya tahu. Ya, namanya saya rahasiakan
warisnya saya tidak pernah bercita-cita Bapak Ibu. Saya hanya menjalankan tugas. Tapi kalau itu amanah, ya saya jalankan. Jadi ini yang mungkin karena sudah mau azan Bapak ya. Tadi itu berbagi sama selaras, tolong ya direspon dan tidak lanjut seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah ini banyak sebenarnya program-program kita terkait dengan sekolah menerang, bagaimana kurikulum Merdeka Belajar. Ada mereka belajar di sini juga ya. Kurikulum Merdeka itu mungkin Pak Anak, Pak Kakak itu dan kita ini bisa ditularkan kepada teman-temannya. Bagaimana persiapan dilakukan kalau kita mau menjalankan kurikulum Merdeka Mandiri namanya ya. Untuk lulus keluarga, jadi jalankan kurikulum Merdeka Mandiri. Nah, nanti bisa diskusi. Lalu ini saya kenal karena dia adalah sekretaris sekolah penggerak. Nah, jadi luar biasa. Bapak sudah kader, ya ada teman kita yang mampu. Dan kalau kita kepingin sekarang ini harus kita IT. Kuncinya kita harus komen. Nah, ini kalau itu mungkin sibuk sama anak. Di mana belum bapak ya. Nah, tapi banyak itu yang berhasil juga. Keberhasilan itu bisa dicontoh bagaimana dia bisa berhasil. Ya, sempatkan waktu, tapi tetap itu sebagai pelayan suami dan perawat anak-anak kita yang ada di rumah tangga. Ya. Tahu berhasilnya Bapak Ibu menjadi wanita sukses? Belum. Tahu? Belum tahu. Mau masuk surga? Mau, Pak. Itu mau surga. Sangat mau. Perasaan enak. Ibu, ya, wanita yang pertama kali masuk surga itu disahiri kan, ya. Wanita yang pertama kali masuk surga itu namanya Rabi'atun Adawiyah. Ya, itu ahli ibadah. Ini tidak putus ya ibadahnya. Apa rahasianya? Ya, kalau mau tahu rahasianya, sebagai Bapak Ibu masuk surga, mau? Betul mau? Betul. Mau dilaksanakan? Dengar dulu. Lihat dulu. Nah ini udah tulangnya kita. Sebenarnya kalau sudah mau, ya. Aku udah bilang mau, berani nada sama masih juga. Jadi Rabi'atun Adawiyah itu difonis, ya, diputuskan dia sebagai wanita pertama masuk surga. Yang pertama dia lakukan adalah bakti sama sang suami. Di setiap malam dia bawa cambuk. Betul, ada cambuk itu, cambuk lain. Pak, ini cambuk. Secara pukul saya. Kalau dari tadi pagi sampai saat ini Bapak ada tersinggung, ada kata-kata yang sudah saya ucapkan salah, ada perbuatan saya yang kurang berkenan di Bapak. Sanggup kayak gitu? Sanggup saya. Setiap malam dilakukan itu. Nah, tapi jarang kalau itu dulu dilakukan oleh suaminya. Nah, yang sering dilakukan oleh suaminya mentaati istri itu yang tawaran yang kedua. Kalau memang tidak punya salah tadi sampai sekarang, Pak, sekarang gimana malam ini? Nah, ini menarik nih ya. Malam ini, apakah saya dipakai enggak? Pernah gitu Ibu? Hah? Gimana kalau sekarang ini? Apakah saya dipakai enggak? Wah, lelah, tidak semangat ya. Alhamdulillah, ambillah dulu. Pada tutupnya. Oh ya, saya pakai kamu sekarang ini. Ini sedang keluar-keluarnya Bapak misalnya ya. Sedang mau nih misalnya. Akhirnya berkemas-kemas lah. Rabi'atun Adawiyah. Ya. Dia cuci mukanya. Itu. Boleh pokoknya. Nampaknya sebagai wanita yang cantik di hadapan suami. Ya. Kalau sudah selesai, mari Pak.
siap. Nah, kalau itu bisa dilakukan, ternyata itu rahasianya wanita masuk surga itu. Ya, dia nawari suaminya setiap malam. Bisa tak Bu? Bisa. Dia itu betul gila, nawari itu ada sudah. Bahagia tak laki-laki ditawari itu? Gimana? Pastinya bapak-bapak ditawari kayak gitu. Nah, pelaku bebas. Nah ini ya, kalau mau masuk surga, silakan. Kalau nggak mau masuk surga ya ditolak aja suaminya tiap malam. Tapi suami juga harus memahami keadaan saling memahami bapak ibu ya. Lalu jarang-jarang nanjak dia sebulan tahun lalu gitu ya. Nah ini bapak ibu ya. Nah ini rahasia seorang ahli ibadah sahabat Rasulullah dan namanya Rabi'atun Adawiyah. Jika bonus atau diponis untuk diputuskan sebagai wanita pertama masuk surga. Bayangkan Siti Khadijah kalah suami istri daripada Rasulullah. Nah ini mungkin ya bisa direnung-renungkan lah, timbang-timbang mulai nanti malam ibu ya tanya semangat bertanya. Nah gitu aja sudah. Masalah mau tidak maunya itu urusan suami. Insya Allah suaminya akan bahagia dan akan makin cinta sama ibu-ibu. Begitu ya? Tangan kayak sini tak cekilan. Tangan katanya. Amin. Insya Allah dia akan bahagia. Saya juga laki-laki, makanya saya bilang itu. Seandainya istri itu memberikan suguhan persiapan kayak itu juga luar biasa. Udah ini, jangan nyalakan suami selingkuh. Ya. Orang yang dilihat itu dia cantik, ya apa namanya, kosmetiknya bagus, dia harum, dia nawari, dia ruskus, laki-laki itu lepasan, dan itu supaya suami tidak selingkuh, lakukan itu bapak ibu. Ibu masuk surga, suami juga masuk surga. Insya Allah kita ketemu nanti di akhirat. Nah ini mungkin sebagai penutup saya yang merupakan ikut mengaji namanya ya, yang untuk kehidupan kita bersama. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.